Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Ketemu Akhirnya, lagi dengan akhirnya. kita. Tadi tuh apa sih? Kita tuh ini ya udah merencanakan karena nggak sengaja, ya kan? Karena nggak sengaja dia black, aku pink. Jadi kita Blackpink. In your area. Ya. How you like that? Ya, nggak suka. Udah. Ya udah yuk. Mau ngapain? Anda host dia lupa. aja loh. Maaf karena udah lama ya kita nggak ketemu, jadi agak lupa job desk. Hari ini akhirnya kita ketemu lagi dalam bentuk video pembelajaran. Setelah sekian lama ya, karena jarak ruang dan waktu. Oh my god, konsep sejarah tuh, jarak Ya, ruang, jarak, ya, ruang pokoknya. waktu dan manusia. Ya, keterbatasan itu ya pokoknya. Keterbatasan. Akhirnya kita ketemu lagi. Hari ini kita masuk ke jurusan apa sih? Akuntansi. Akuntansi. Oke, kita Keuangan masuk ke lembaga. jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Oke. Materinya sebenarnya udah dibahas di pertemuan di Meet ya. Iya, Kalau udah untuk- beberapa dibahas di Meet. Udah beberapa dibahas di Meet. Hari ini Lanjutin. melanjutkan ya. Oke. Dan terakhir materi Wow, tematik terakhir. hore. Abis ini mau ngapain nggak tahu saya juga. jangan terlalu jujur. Oh, jangan terlalu jujur ya. Jangan terlalu Nah, jujur. Oke. Berarti materi terakhir tentang apa? Orde baru, kebijakan ekonomi masa Orde baru. Oke, kebijakan ekonomi masa Orde Baru. Langsung Langsung aja kali aja ya. ya. Oke. PowerPoint-nya ada di atas seperti biasa ya, dan udah di share juga di Classroom. Oke, ada di sini. Bener kan? Dimana? Iya, di sini di atas. Enggak, Itu. sini di atas. Ya, itulah ya, pokoknya. ya, itulah ya pokoknya. Oke, mengenai kebijakan ekonomi masa Orde Baru ya, kan ini terakhir reformasi nggak dimasukin karena terlalu jauh kali ya. Sebenarnya juga kalau misalnya masuk materi udah materi semester 2, tapi udah gimana lagi ya? Terlalu luas sih. Terlalu luas, tapi ya ini terakhir ya. Oke, belum di silent loh handphone Anda. Gimana ya? Gak apa-apa ya. Oke, mengenai kebijakan ekonomi masa Orde Baru ya, ini bisa dilihat di gambarnya, ini penurunan ya, akhir dari Orde Baru ya. Nanti kita mencret loh saya, berbicaralah mengenai Orde Baru ya. Nah sekarang Mau di kita silent lihat. dulu nggak? Hah? Mau di silent dulu? Silent dulu, nggak usah lah, Nggak usah ya. nggak udah. usah. biar Ketahuan notifikasinya. Oke, kalau berbicara Orde Baru itu kan dari 1966 sampai 1998 ya, 32 tahun Bapak Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada saat itu menjabat, dan beliau disebut sebagai Bapak Pembangunan karena memang membangun Indonesia pada saat itu terpuruk setelah Orde Lama gitu ya, setelah kepemimpinan Bung Karno dan juga peristiwa G30S ya kan, akhirnya menurunkanlah kepemimpinan Soekarno pada saat itu dan meninggalkan hutang dan juga inflasi yang sangat besar pada saat itu sampai 650%. Ya, 600 sampai 650%. Kemarin udah dibahas ya mengenai hyperinflasi yang terjadi di Orde Lama atau di masa kepemimpinan Soekarno, itu ditinggalkan 600% itu ke Orde Baru kayak gitu kan ya, kepemimpinan Soeharto. Nah, jadi bagaimana sebenarnya ketika beliau menjabat itu pertamanya adalah bagaimana supaya bisa menurunkan inflasi ya kan, menurunkan inflasi. Dan juga nanti kita bahas apa ya, kalau misalnya nggak bahas Orde Baru yaitu repelita ya, karena kalau misalnya kita ngomongin Orde Baru terutama kebijakan ekonominya, pembangunan ekonominya ya adalah repelita pasti. ya kan. Apa tuh repelita tuh Bu? Rencana pembangunan 5 tahun ya. Kok lupa sih saya. Wajar Re-nya itu loh. Rencana pembangunan 5 tahun. Jadi ya kan sesuai lah dengan masa jabatan presiden 5 tahun, dan 5 tahun sekali itu ada kebijakan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu ya. Dan mungkin perlu diketahui ya, selama 32 tahun presidennya nggak ganti ya. Nggak ganti. Ya, tidak ganti. Tapi pemilu tetap ada ya. Pemilu tetap ada. Nah, Tapi- tapi presidennya nggak ganti ya selama 32 tahun. Takutnya nanti mikirnya presidennya ganti, takutnya seperti itu. Ya kenapa seperti itu ya, kita ini belum masuk ke bahasan kita karena itu politik, sistem politik gitu ya. Jadi emang kalau misalnya dibilang Soeharto, dia presiden paling lama. Ya, presiden paling Paling lama lama. bahkan di dunia ya, 32 tahun ya. Iya, Presiden udah masuk ke rezim apa?
rezim Soeharto maksudnya kan. Nggak tahu Anda ngomong apa. Tiba-tiba aku blank. Udah baik. Ya, oke. Sekarang kita lihat yang pertama mengenai repelita dulu ya. Itu ada repelita 1 sampai 7, tapi yang 7 nggak terlaksana. Jadi hanya 1 sampai 5 ternyata di sini ya. Tapi karena 5 dan 6-nya ya, tapi sebenarnya sampai 7 ya kan? Iya. Ya, sampai 7 karena pemilu pun 7 kali kan. Ya sampai 7 tapi cuman kan 7-nya keburu lengser. ya keburu lengser, dan 5 sama 6 tuh ya mirip-mirip gitu. Jadi sebenarnya repelita ini dia kesinambungan ya. Betul. Jadi kayak repelita 1 misalnya selesai tuh masa apa tuh namanya, masa kebijakan repelita 1 diterusin ke repelita 2, terus beda sama repelita 1, nggak kayak gitu ya. Dia berkesinambungan terus apa namanya, berjalan kayak gitu. Jadi nah di yang pertama di repelita 1 di rencana pembangunan 5 tahun yang pertama itu dimulai pada 1969 ya, ketika 2 tahun setelah mendapatkan kekuasaan pada saat itu Pak Soeharto ya. Nah, difokuskan kepada upaya rehabilitasi sarana dan prasarana penting, pengembangan iklim usaha dan investasi. Berarti di sini nanti kita bahas mengenai undang-undang penanaman modal ya. Nah, undang-undang penanaman modal di sini salah satu upaya untuk tadi menurunkan inflasi gitu, yang ditinggalkan sama Orde Lama seperti itu ya. Jadi lebih difokuskan kepada investasi dulu seperti itu, dan juga sebenarnya pertanian kan. Iya. Jadi memang karena ya rakyat Indonesia ini kan mata pencaharian mayoritasnya adalah petani kayak gitu. Jadi yang dibangun terlebih dahulu yang pertama adalah sektor pertanian seperti itu, agrarisnya dulu, dan juga ya dengan investasi-investasi yang bahkan sampai dijadikan undang-undang pada saat itu ya. Lalu di repelita 2 dan 3 di sini berlangsung pada 1974 sampai 1984, difokuskan pada perencanaan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan. Nah, ini salah satu trilogi pembangunan ya, dengan penekanan pada sektor pertanian serta industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku kayak gitu, yang akhirnya nanti tercapailah swasembada pangan. Ya, Nah, swasembada pangan ya. Swasembada pangan itu apa sih? Nanti dijelasin atau enggak sekarang. Oh iya sih. Iya, saya lupa loh masukin swasembada pangan, padahal itu penting ya. Iya. Ya, jadi swasembada pangan itu ya kita bisa memenuhi pangan terutama beras kita dari tanah kita sendiri. Iya. Ya, bahkan dari dari berlebih ya. bahkan sampai ekspor. Iya, sampai Ya, ekspor. sampai ekspor nggak. Kalau sekarang kan kita bandingkan dengan sekarang ya beras aja banyak yang impor. Bener. Dan lebih banyak yang beli beras impor ya karena simple, lebih murah Iya. daripada beras yang ditanam di tanah kita sendiri kayak gitu kan. Nah, jadi makanya kenapa ada apa tuh namanya slogan piye kabare enak zamanku toh. Iya. Gitu ya, piye kabare enak zamanku. Dan biasanya tuh yang dijadikan meme itu tuh biasanya yang ngomong petani nggak sih? Ya, petani yang atau ditunjukin tuh ditunjukin untuk petani. Iya, tujuan untuk petani. Karena emang kalau misalnya kita lihat zaman Soeharto emang enak sih. Serba murah. Serba murah. Ya, serba murah. Dulu tahun berapa tuh? 90-an aja gitu kalau mama cerita gitu kan. Apa? Ke pasar tuh 50.000 udah kebeli semua. Iya. Ayam, ikan, telur, sayuran masih sisa buat ongkos. Sekarang 50.000 nggak ada artinya sih. Iya, 50.000 cuma ayam doang sekilo sama Iya, bumbunya. Kayak gitu kan. Iya. Ya. Apalagi kalau misalnya jumlah keluarganya besar, ayam sekilo paling berapa hari sih gitu ya. Nggak berapa hari, sehari. Sehari juga bisa gitu kan ya. Iya. Nah, jadi emang benar kalau misalnya dari sisi ekonomi ya emang enak zamannya Pak Soeharto kalau misalnya kita bandingkan gitu ya, bandingkan. Setidaknya kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri tanpa perlu ekspor ya itu. Betul ya, impor impor ya, tanpa perlu ekspor. tanpa perlu impor ya. Salah satunya dengan iya. Udah dengerin lagu, udah belum susu. Ekspor impor aja salah. Iya. Kayaknya kita butuh kopi nanti setelah ini ya. Kita butuh kopi. Butuh otak. Butuh otak gitu. Otak. Nah, jadi kalau mau dibandingkan ya namanya perbandingan ya. Kita kan berkaca belajar dari sejarah kayak gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Bahkan kita juga kan sebenarnya sempat merasakan lah waktu kecil waktu kecil bagaimana harga sangat murah, kalau mau jajan dapat bawa uang 100 perak juga udah kayak permen, ciki, susu segala macem gitu ya. Beli bakso aja tuh masih bisa pakai duit 100 perak nggak sih? Iya dulu bener. Iya. Awal 2000 aja tuh aku beli mie ayam tuh masih gopean, 500-an, 1000-an. Bener. Karena beli bakso gopean iya. di SD. Iya bener, di SD. Kok jadi inget sih?
Asli Tapi kan emang dulu murah waktu banget. waktu Iya. SD kan ada tukang mie ayam gitu kan. Ongkos Gitu. 200 Iya sama. itu aku udah di Bandung kalau nggak salah. udah di Udah di Bandung, ya? udah Aku di awal Bogor. 2000-an di Bandung kayak gitu. Pas banget pas 98 pindah dari Jakarta, alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal Selamat ya. selamat saya Jakarta Timur loh, itu depannya kan ada matahari tuh, Iya. di depan Klender, abis itu. Iya kan emang kalender kan juga yang paling Paling parah itu, juga. alhamdulillah saya pindah loh. Kalau nggak Soalnya tahu. kan ada satu mall yang kebakar semua kan. Iya, di yang Sarinah banyak itu ya. banget korbannya. Ya itu matahari itu Klender. matahari kalender. Iya, mall kalender itu. Ini mau Klender itu jadi tempat berhantu sekarang. Iya benar. Iya, jadi Katanya. ngomongin itu ya. Ya katanya. Karena gitu emang ya. sebenarnya kalau ngomongin 98 tuh banyak hal yang menarik ya. Iya betul, banyak hal yang menarik gitu. Jadi ya seru sih 98. Nanti kalau misalnya ada waktu ya kita Pas-pasan. bikin video 98. Maksudnya pembahasan mengenai 98. Soalnya bisa dikaitin sama momen-momen sekarang. Banyak banget Iya, banget sih. terutama ini ya, Pergerakannya. pergerakannya, terus juga toleransi terutama. Wah, itu sih Ya. isu yang paling hot issue di 98 Iya, ya, salah satu hot issue. toleransi sih. Ya, makanya aku suka bilang 98 itu bukan hanya penurunan rezim sih sebenarnya. Enggak sih. Di balik itu banyak Konflik etnis. ah, banyak ada di situ. Ekonomi. Ekonomi mah udah hancur-hancuran ya, pokoknya ada hancur-hancuran. Nah, jadi ke situ ya kita ya, gara-gara mie ayam ini. Iya kan tadi gara-gara mie ayam kan? Iya, gara-gara mie ayam. Ya, jadi itu ya, maksudnya sangat murah suasembada pangan. Jadi ya kalau bisa dibilang prestasi yang belum bisa ditembus lagi, tembok yang belum bisa ditembus lagi sama pemerintah sekarang ya suasembada pangan gitu kan. Iya, benar. Sampai sekarang udah nggak bisa lagi gitu. Sampai terakhir tuh kalau nggak salah Jokowi ngamuk gara-gara gula impor ya. Iya, Itu kan yang iya, terakhir. gula impor tuh sampai Gula aja impor gitu kan. Udah- Padahal kan istilahnya kita bisa memenuhi itu sendiri gitu. iya. Zaman Belanda aja kita kan Kita ada yang ada Suikerwet itu kan, Iya. undang-undang gula undang-undang gula ya. Misalnya 1870 itu ya kan. Aneh sih sebenarnya, Iya, aneh. makanya aduh. Ya ini salah satu tembok yang belum bisa ditembus atau mungkin nggak bisa. Nggak tahu sih ya. Kita optimis lah, mungkin belum bisa ditembus ya. sebenarnya Mudah-mudahan bisa sebenarnya bisa kalau Kalau misalnya diberdayakan kitanya. diberdayakan dan Iya. semuanya mendukung. Nah, semuanya mendukung Untuk- betul. Ya. Gitu. Ya kalau misalnya memang mayoritas kita pertanian, ya kenapa nggak pertanian itu yang di Benar. up Sebenarnya gitu kan? menurut aku kayak daya beli masyarakat tuh bisa diatur tahu sebenarnya. Seharusnya sih bisa, tapi Iya ya kan? karena lagi corona ini kan susah ya. Iya. Kalau sekarang gitu ya. Iya, maksudnya kayak kan kalau misalnya dibilang masyarakat kita tuh lebih suka barang-barang impor, enggak Emang, juga sebenarnya. iya, Kalau enggak juga misalnya sih, itu tergantung, maksudnya kalau misalnya pemerintah mencanangkan dan membuat program yang bagus untuk menjual barang-barang Indonesianya sendiri, ya kita juga pasti akan ngebeli. Pasti akan ngebeli Daya kayak belinya, gitu. daya beli untuk Tapi masalahnya barang impor lebih murah. iya itu, Oh, maksudnya itu tuh itu. ya. Jadi Itu masalahnya. penekanannya tuh kalau misalnya memang dibuat harga lokal, ya gimana ya? Bingung juga ya. Ya itu saya. kok sebenarnya bisa dengan politik apa tuh namanya? Impor itu kan ada beberapa kebijakan kan ya, salah satunya dumping. Dumping itu kan kalau nggak salah dumping, politik dumping. Jadi dia membatasi impor. Salah satu pembatasan impor itu kan dumping. benar. Dumping itu menurunkan harga dalam negeri supaya barangnya yang kita laku kayak Iya, gitu. benar-benar. Kalau nggak salah ya dumping, mohon maaf kalau salah nih. Kalau dia kan ada proteksionisme, ada dumping Nah, ya harusnya gitu kan. bisa sih kalau Iya. misalnya dilakukan itu gitu. Iya, bea Ya tapi cukai nggak gitu. ngerti juga sih sebenarnya. Ya kita apa yang bukan ahli lah ya terjadi. gitu, bukan pakarnya Ya kan gitu. kita hanya orang awam sih sebenarnya. Iya, tapi kalau misalnya lihat dari teori-teori ekonomi kan ada banyak hal itu ya, ada proteksi, ada bea cukai, bea masuk, ada dumping dan lain-lain kayak gitu. Nah, jadi ya itu suasembada pangan. Dan nanti juga ada ini kan revolusi hijau ya dengan apa namanya? Intensifikasi pertanian, ya kan, membuka lahan-lahan baru di luar Jawa, terus ada ekstensifikasi gitu kan. Ekstensifikasi itu apa sih? Dia memanfaatkan lahan ya, lahan yang ada ya. Terbalik, intensifikasi itu yang dia menggarap lahan yang ada, yang sudah ada, digarap lebih luas lagi kayak gitu. Kalau ekstensifikasi itu dia menggarap lahan di luar Jawa. Kalau Yang tadi yang pertama apa? intensifikasi, Intensifikasi. apa tuh namanya, Oke. memperluas lahan yang sudah ada. Kalau ekstensifikasi membuka lahan yang di luar Jawa. Oke, transmigrasi Membuka lahan, gitu membuka ya. lahan, bukan lahannya. Ingat Tadi di lahan. Buka lahun. Ya, lahan di luar Jawa itu ekstensifikasi. Ini mohon maaf kalau keliru ya.
Lalu bisa dicek lagi lah. Bisa dicek lagi ya. Diversifikasi itu bibit baru, terus ya diversifikasi. Jadi apa bibit-bibit yang berbeda ya, berbeda gitu dikasih ke petani supaya ditanam kayak gitu. Nah, jadi makanya bisa swasembada pangan. Setelah itu revolusi hijau itu mantep banget sih sebenarnya, salah satu kebijakan yang luar biasa, yang kebijakan ekonomi luar biasa yang pada masa Orde Baru kayak gitu kan. Lalu ada Repalita yang keempat dan kelima ya, diterapkan 1984 sampai 1994, mempertahankan pembangunan sektor pertanian. Tadi salah satunya revolusi hijau ya. Terus pembangunan industri yang menghasilkan barang-barang ekspor. Di sini sudah mulai masuk ke industri-industri berat sebenarnya, kayak bikin pesawat nanti gitu kan. Oh iya, makanya yang 6 sama 7 tuh kalau nggak salah teknologi. Teknologi, betul. Pengolahan hasil pertanian dan industri padat karya. Nah, di sini industri padat karya, dan akhirnya kan nanti dipanggil tuh seorang yang sangat luar biasa, Pak Habibie ya, untuk menjadi Menristek di sini gitu. Oke, itu Repelita kayak gitu. Jadi ini kalau misalnya bahas Orde Baru ya pasti harus bahas Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, karena ya itu apa ya, dibilang ujung tombaknya gitu kan. Kalau misalnya Soekarno bilang politik sebagai panglima, di Soeharto ini di zaman Orde Baru ekonomi sebagai panglima ya. Memang menunjukkan. Iya, seperti itu ya. Nah, lalu ada kebijakan-kebijakan lainnya ya di masa Orde Baru ini yang juga menyokong si Repelita itu sebenarnya, menyokong gitu kan, salah satunya juga apa namanya, ide-idenya juga dari sini gitu kan. Yang pertama ada pengendalian inflasi, lalu ada sebagai landasannya itu trilogi pembangunan, lalu ada mafia Berkeley. Nah, ini salah satu kelompok yang menjadi otak ya, menjadi otak dalam Repelita, kemajuan ekonomi gitu kan. Dan satu lagi ini yang penting juga, ada IGGI dan CGI. Ini bukan song Inggris ya, IGGI CGI. Emang namanya. IG CGI kan gimana gitu ya, emang namanya. Nah, jadi pertama ada pengendalian inflasi yang tadi Ibu bilang ya, yang tadi Ibu bilang mengenai bagaimana cara menurunkan inflasi dari 650. Kenapa sih? Otak ayo dong, otak sini. Dari 650% menjadi, ini luar biasanya nih ya. Ini luar biasa. Dalam waktu 2 tahun, dari 67 ke 69, dari 650% menjadi di bawah 15%. Keren. Dalam waktu 2 tahun. Siapa yang melakukan itu? Ya Pak Soeharto. Rezim Soeharto ya kan, kita ngomongin Orde Baru ya. Bener ya. Orde Baru. Maksudnya yang ngebantunya. Ya itu yang poin 3 itu, mafia Berkeley. Tapi mereka ketika dibentuk atau misalnya apa ya namanya, mencanangkan nanti aja deh. Enggak sekarang, mafia Berkeley ya. Pengendalian inflasi dulu ya. Nah, jadi pengendalian inflasi dari 650 menjadi di bawah 15%. Ini luar biasa sekali dalam waktu hanya 2 tahun. 2 tahun loh. 2 tahun ya. Udah gak ngerti lagi gimana caranya. Emang keren banget sih, bisa hebat gitu, hebat ya. 2 tahun tuh bukan lama loh, itu justru sebentar banget ya. Iya, kayak kita setahun, kita corona udah berapa lama sih, udah mau akhir hampir tahun lah ya. Hampir setahun. Iya, gak kerasa kan. Udah 8 bulan. 8 bulan hampir dari kalau kita kalau ibu hamil udah mau lahiran. Iya, udah lahiran. Iya, udah lahiran. Nah, jadi caranya gimana? Mencanangkan program stabilisasi ekonomi yang terdiri dari 4 cara. Jadi ada, untuk menurunkan inflasi ini ada 4 cara. Yang pertama adalah menerbitkan UU PMA atau penanaman modal asing kayak gitu. Jadi memang bilangin aja gitu. Jadi 67 gitu kan ya, ketika mendapatkan mandat sebagai presiden yang baru, 2 bulan kemudian, apa April atau Mei kayak gitu ya, tahun 67 ada undang-undang penanaman modal asing, langsung tanda tangan sama Freeport. Ya, tanda tangan sama Freeport. Nah, itu kan maksudnya ini contoh ya penanaman modal asing kayak gitu ya. Jadi repot. Jadi repot sampai sekarang. Ya emang jangka waktu penanaman investasinya emang panjang kayak gitu, terus diperpanjang lagi kayak gitu. Nah, itu kan salah satu sampai saat ini kayak gitu kan. Ya walaupun sekarang udah 51% sahamnya punya Indonesia. Lumayan, ya menang 1%. 51% sekarang. Iya, maksudnya kan 50 kan tadi setengah-setengah. Iya, setengah-setengah. Oh iya, menang 1%. Menang 1%. Yang asalnya cuma 10% kan? Ya. Iya, asalnya cuma 10%. Kita menang 1%-nya tuh maksudnya lebih unggul 1% dari si penanam investasi yang di luar, yang asing ya kayak gitu. Nah, jadi undang-undang penanaman modal asing ya dari sini ininya
berawalnya kayak gitu tahun 1967, dan ya itu langsung tanda tangan sama Freeport. Salah satunya mungkin banyak yang lainnya kayak gitu, cuman kan kalau Freeport kayaknya semua orang tahu lah ya gitu. Kalian Maksudnya, tahu Freeport? tahu kan Freeportnya yang di Papua. Yang di Papua. Ya, yang di Papua, yang kamu bilang apa sih? Yang YouTube senja apa? Yang Freeport. Aduh, lupa ya judulnya. Itu tentang Freeport. Lihat aja kalau misalnya aduh senja apa sih? Nanti dia ditulisin di deskripsi. Di deskripsi ya, nanti dikasih linknya juga ya. Nanti kalau misalnya kalian mau lihat salah satu kemajuan perusahaan yang paling besar di maksudnya Papua loh. kayak bahkan maksudnya ketika ada di lingkungan Freeport tuh bukan kayak di Indonesia ya. Iya, pas aku lihat juga ini keren banget. Kalian pernah nggak nemu di Indonesia air keran bisa langsung minum? Di Freeport mah bisa. Iya, sama kayak di luar negeri kan, di Amerika juga air keran langsung minum. Pernah nggak nemu di Indonesia air keran langsung minum? Air keran Anda aja kuning. Jangan ngomongin dong. Wah, batu ya gitu. Pasti. Terus yang cable car itu kan, ya yang itu cable ya, car benar. tertinggi kan, ngalahin yang di Swiss. Terpanjang Ya, terpanjang tertinggi. ya dua-duanya kan udah tahu, kalau terpanjang pasti tertinggi kan. Ngalahin yang di Swiss yang asalnya dia Iya, paling tahu kan cable car kan. Yang ini loh, yang kereta di atas kabel. Iya, di atas kabel. Ya udah, nonton aja nanti ya, nanti dikasih di description box ya. Nah, itu Freeport. Tapi juga selain menanamkan ada PMA ya, penanaman modal asing, juga ada PMDN gitu, ada penanaman modal dalam negeri. Nah, ini barulah muncul pengusaha-pengusaha dalam negeri kayak gitu kan, kayak Sumitro, Hairul Tanjung dan lain-lain kayak gitu. Nah, jadi balance lah gitu kan, dari asingnya ada, dari dalam negerinya ada ya walaupun banyaknya asing sih ya, barat terutama kayak gitu, negara-negara barat terutama. Nah, nanti kita ngomongin IGGI CGI juga tuh dari situ. Lalu kebijakan disiplin fiskal dan anggaran berimbang yang menekan penghematan belanja negara dan subsidi mungkin ya, subsidi ya. Dan jadi menghemat belanja negara lah. Ya. Kalau yang belanja di negara dihemat, diperkecil. Kalau yang nggak penting nggak usah dibeli. Iya. Gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi si kebijakan APBN fiskal ya? APBN, dari APBN-nya mungkin di dananya lebih diperketat ya, untuk belanja-belanja negara yang mungkin memang tidak dibutuhkan saat itu kayak gitu ya. Lalu terakhir kebijakan moneter, tadi kan kebijakan fiskalnya, sekarang kebijakan moneternya berarti berhubungan sama duit ya. Nah, sebagai pengendali pusing ya ngomongin ya. Iya, sebagai pengendali uang beredar ya, BI di sini ya, yakni dengan menaikkan suku bunga bank. Jadi suku bunga pinjamannya dinaikkan juga, suku bunga kreditnya dinaikin, pokoknya suku bunga bank supaya orang itu nabung. Gitu. Jadi tujuannya biar nabung. 5-6% kan lumayan, kalau udah diamin berapa tuh? Lumayan. Ya kan? Ya, suku bunga itu kan jasa yang akan diberikan kepada kita kan nanti kayak gitu. Nah, itu 5-6%. Sekarang berapa sih? 3 ya? 3 apa berapa persen? Enggak tahu, enggak update. Ya, enggak update juga sih sebenarnya. Baru dinaikin juga kalau nggak salah, tapi nggak tahu sih, ya. Nah, itu 5-6%, bahkan ada yang sampai 9%. Jadi supaya orang-orang itu nabung di bank. Jadi dia tuh mendapat keuntungan yang besar. Iya, dan uangnya muter kan? Iya. Biar itu sih sebenarnya, karena orang nabung di bank tuh supaya uangnya muter kayak gitu. Nah, jadi itu cara-cara pengendalian inflasi pada saat itu yang akhirnya bisa menurunkan inflasi dari 650% menjadi di bawah 15% dalam waktu 2 tahun. Keren. Mantap. Tapi ada lagi caranya, satu lagi. Oke. Ini yang menjadi fokus pokok utama